A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jumpa lagi dengan kami untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, rahayu sejahtera selalu. Dan untuk dulur-dulurku semuanya dimanapun berada dan yang menonton video ini, semoga diberikan rezeki yang berlimpah, halal, barokah, serta bermanfaat dunia akhirat. Dan untuk yang sakit, semoga segera menemukan obatnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Pada kesempatan kali ini kita akan coba nanti hadirkan Eyang Semar ya, atau yang disebut Semar Bodronoyo. Ini saya melihat berita ini, kalau Suro ini atau 1 Muharram ini adalah yang terakhir bagi umat manusia di seluruh dunia. Itu benar atau hanya hoax ini ya? Jadi nanti kita akan hadirkan, akan kita tanya-tanya tentang seputar 1 Muharram atau 1 Suro ini ya. Dan seperti biasa nanti langsung kita mediumisasi. Sudah siap belum Mas? Insya Allah. Kita akan langsung saja kita hadirkan beliau ya, dan nanti kita tanya-tanya tentang itu benar atau tidaknya itu ya. Nah, seperti biasa langsung saya mulai nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang percaya, bersihkanlah jasad ini dari bisikan jin, setan, siluman atau energi negatif. Tidak ada yang bisa masuk selain saya tarik atau saya hadirkan. Apabila ada penyusup yang mencoba masuk ke dalam jasad ini, otomatis terpental keluar dan terlempar, tidak bisa masuk ke dalam jasad ini. Dengan izin Sang yang Nurjaya Nirwana, Eyang Semar Bodronoyo asli atau Eyang Semar yang asli, yang tidak asli tidak bisa masuk. Apabila ada yang mencoba ikut masuk atau menyusup, otomatis terpental dari jasadnya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ini? Hamba ini Ki Bodronoyo den. Bodronoyo, Semar Bodronoyo maksudnya. Kalau boleh tahu tinggalnya di mana? Di Kayangan. Kayangan. Ya, mohon maaf ya, saya protek dulu ya. Dengan izin Sang yang Nurjaya Nirwana, apabila yang diucapkan atau yang dikatakan berbohong atau berdusta, otomatis meledak dari jasadnya ini dan hancur lebur, terlempar ke tanah. Mohon maaf, bagaimana kabarnya di sana ini? Ya, alhamdulillah dan baik-baik saja. Syukur alhamdulillah. Ada berita apa aja di sana ini kalau boleh tahu, di tempat panjenengan ini? Ya, seperti biasa di tempat hamba ini selalu menjalankan amal ya dari beliaunya. Dan apakah ada kabar-kabar tentang apa di bumi ini, maksudnya yang ditempati manusia ini?
Ya Den, ini memasuki awal tahun bulan yang sering disebut oleh orang-orang Jawa sebagai Suro gitu Aden. Oh, kalau pada orang Muslim tahun baru Islam itu 1 Muharram ini ya? Iya itu. Nanti ada apa ini di bulan Asyura atau bulan Syuro ini? Kabar apa yang ada ini kalau boleh tahu ini yang ya? Ya, mohon maaf sebelumnya Den. Begini, ini tahun semakin hari semakin tahun, dunia ini semakin tua, dan ini tahun awal memasuki tahun bulan Suro untuk para manusia ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta. Ini tahun yang mungkin untuk para manusia untuk lebih berhati-hati, karena ini memasuki gonjang-ganjing alam. Malam tidak menentu Aden. Kalau boleh tahu dan bisa dijelaskan kenapa itu Suro itu atau malam Suro atau hari-hari Suro itu disakralkan, itu ada apa ini sebenarnya? Ya begini, itu dulu menganut dari memang tradisi luhur-luhur orang Jawa dulu. Suro itu dianggap suatu malam yang begitu sakralnya untuk mengawali sesuatu ataupun hal-hal yang dianggap mistis oleh manusia dulu, sehingga mereka menganggap Suro itu adalah hari yang paling teristimewa bagi leluhur Jawa dahulu Aden. Bahkan itu kan saya mendengar apa itu banyak yang ritual keilmuan atau apa di pantai selatan di mana itu kan. Ya Den, ya itu tadi itu berkaitan dengan memang itu yang dinamakan malam 1 Suro itu malam yang diistimewakan oleh para leluhur dahulu, karena mereka meyakini dari sejak dahulu ini malam yang paling mustajab untuk mengamalkan amalan-amalan ritual keilmuan begitu Aden. Kalau sebenarnya itu bagaimana? Ya kalau yang sebenarnya di alam 1 Suro itu tidak ada apa-apanya seperti hari-hari sebelumnya Dan tidak ada sesuatu hal ini malam ini ya biasa saja, hanya saja dari anggapan
manusianya saja yang mengakibatkan malam ini menjadi suatu keistimewaan bagi mereka yang mempercayainya. Terus yang mempercayainya itu terus dapat bisa gini, bisa ini, bisa itu dari siapa sebenarnya itu? Ya, maklum saja, sebenarnya itu semua ada bangsa-bangsa gaib lainnya yang memanfaatkan kejadian di malam yang diistimewakan ini, malam satu suro ini, sehingga mereka memberi tipu daya pada mereka-mereka yang meyakini bahwa malam ini malam yang paling unggul, sehingga dari anggapan mereka inilah bangsa gaib-gaib lainnya itu memanfaatkan hari kejadian itu tadi. Kalau sebaiknya di malam suro atau di malam apa itu harusnya apa yang dilakukan? Ya, dan begini, sebenarnya untuk malam satu suro itu, malam yang diistimewakan itu, maksudnya seharusnya manusia itu melaras diri pada dirinya apa yang telah diperbuat tahun-tahun yang lalu. Makanya ini seharusnya mengintrospeksi diri untuk memperbaiki kedepannya, sehingga seharusnya di malam satu suro ini diniatkan untuk mengawali suatu kebaikan dengan cara mendekatkan diri, memohon ampun, memohon hidayah, memohon rahmatnya yang maha kuasa, sehingga kita bisa menjadi manusia yang berguna bagi sang maha pencipta itu sendiri. Dan begitu. Ini kan ada berita, ini saya juga membaca bahwa ini itu akan menjadi suro terakhir bagi umat manusia. Itu benar apa tidaknya? Ya, begini Aden, mohon maaf sebelumnya, sudah saya sebutkan di awal tadi, untuk para manusia ini seharusnya lebih berhati-hati. Sudah banyak isyarat-isyarat alam sekarang pun sudah terlihat jelas. Tuhan itu memberikan petunjuk-petunjuknya hanya dengan isyarat-isyarat yang paling dekat dengan kita, sehingga manusia ini harus berhati-hati. Ini sudah terlihat cuaca tidak menentu, hujan salah mongso. Ketika salah mongso itu kan sudah terlihat jelas bagi orang-orang yang berpikir memahami. Seharusnya manusia itu mengerti apa yang sebenarnya terjadi di balik itu. Kok tidak sewajarnya seperti sebelum-sebelumnya, ada apa? Itu harus mengintrospeksi diri itu tadi, ya Den. Tapi ini bukan berarti tanda bahwa ini akan kiamat, tidak ya? Ya, memang untuk kiamat itu rahasia dari Sang Maha Pencipta.
hanya kita diberi suatu petunjuk-petunjuk oleh Sang Maha Pencipta. Untuk tanda-tandanya memang ada deh. Tapi berarti berita itu hanya hoax ya, atau hanya berita palsu ya itu? Iya, karena memang itu tadi untuk urusan dunia rahasia, dunia ini hanya milik Sang Pencipta. Dan apakah benar itu setiap surau itu banyak orang yang melakukan ritual-ritual keilmuan atau apa? Ya, benar sekali ya, dan khususnya orang-orang di Nusantara ini sudah meyakini, sudah beribu-ribu tahun yang lalu menjadi tradisi para nenek leluhur mereka. Mereka menganggap itu tadi suatu hari yang paling istimewa, sehingga sampai detik ini nanti banyak sekali orang-orang yang menjalankan laku tirakat yang mereka anggap itu suatu keistimewaan. Kalau boleh tahu ini, itu yang paling banyak sekarang itu ritualnya di daerah mana? Ya, dan manusia Jawa khususnya yang saya lihat, mereka banyak melakukan ritual sesepuhan, kasepuhan, penyepuhan. Itu ada di pantai selatan, dan mereka menganggap itu suatu tempat rajanya para gaib itu berkumpul di situ, Aden. Oh begitu. Iya. Berarti rajanya para gaib kumpulnya di pantai selatan itu ya? Iya benar. Jadi yang memberi ilmu mereka yang ritual di sana itu apakah gaib yang fasik atau gaib yang baik? Iya, dan sesuatu itu bila tanpa ada dasar ketulusan, laku tanpa pamrih pada Yang Maha Kuasa, itu pasti akan tertipu daya, Aden. Jadi mereka akan dimasuki para lelembut itu yang mengaku-ngaku, yang mereka anggap dalam dirinya apa itu akan hadir, Aden. Okay. Apakah misalkan kalau dihadiri sampai diikuti itu ada resikonya atau ada apanya gitu? Ya jelas itu, Aden. Ngaten. Itu semua adalah tipu daya dari bangsa-bangsa jin fasik itu sendiri, lelembut itu yang mengikuti, sehingga apabila mereka mengikuti manusia itu yang melakukan ritual, pastinya pun akan meminta ganti rugi atau yang dinamakan upah itu sendiri, Aden. Kalau boleh tahu ya, itu upahnya apa ya kalau boleh tahu? Ya itu tadi, Aden. Upah para jin fasik lembut itu biasa menipu daya manusia, sehingga jika mengikuti manusia itu, mereka akan menipu daya, memberikan suatu kesaktian, suatu hal
yang menjadi mereka itu dianggap mujarab. Mereka akan memakan sukma-sukma mereka, sehingga mereka ini nanti lama kelamaan laun lambat laun akan sakit karena sari-sari ataupun energi akan diserap oleh bangsa fasik-fasik itu, karena itu sebagai wujud suatu upah mereka. Dan gitu. Apa mereka yang ritual di sana itu tidak mengetahui resikonya itu? Ya, kalau mereka itu pun sebenarnya sama sekali tidak mengerti, Aden. Karena mereka awal dari berangkatnya sendiri sudah diawali dengan nafsu-nafsu mereka sendiri, sehingga mereka tidak akan memperdulikan. Dan apabila keinginan nafsu mereka terwujud, itulah yang dianggap sebagai itu dikabulkan. Sebenarnya itu akan membahayakan mereka sendiri, Aden. Oh begitu. Kalau pesan-pesannya yang sendiri ke saya itu apa ya? Ya Den, begini, kalau Aden kan sudah memegang suatu mustika yang sangat sungguh luar biasa. Ya, untuk para mereka-mereka yang belum mengenal Tuhannya, supaya lebih mendekatkan diri, berupaya diri untuk melakukan suatu ritual itu berdasarkan pengabdian kepada Sang Maha Pencipta. Jangan mencari pamrih sendiri, mencari keuntungan sendiri, walaupun itu suatu ritual yang sangat-sangat sepertinya bagus. Akan tetapi apabila tidak didasari dengan rasa mengabdikan diri kita ini sebagai makhluk pada Sang Pencipta, itu nanti akan tertipu daya oleh makhluk-makhluk lain, Aden. Sehingga kerjakanlah saja perintah-perintah Sang Maha Pencipta yang telah disampaikan kepada utusan-utusannya, Aden. Begitu saja, karena tidak ada hari yang istimewa. Semua hari itu baik, tinggal manusianya saja yang menganggap bagaimana. Karena Sang Maha Pencipta tidak menganggap, tidak memilih-milih hari, karena hari-hari ini adalah rahmatnya Tuhan Sang Maha Pencipta itu sendiri. Jadi jangan sampai menganggap suatu hari itu suatu hari yang istimewa, Den. Oh, ya. Terima kasih Den, atas pencerahannya, terutama untuk saya. Semoga juga bermanfaat untuk saudara-saudara saya dimanapun berada. Kalau panjenengan ingin kembali, saya persilahkan. Tadi udah makan atau belum? Ya. Nggak apa-apa, Den, sudah, nggak Oh, apa-apa. sudah. Mohon maaf ya, nggak tak beri jamuan ini tadi. Tidak apa-apa, Den. Ya udah, kalau ingin kembali saya antarkan dan saya bantu keluar dari jasadnya. Saya ingin undur diri, Den. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dari Sang Yang Luar Biasa, semua bekas, semua efek, semua itu ikut kembali ke tempat asalnya. Alhamdulillah, tadi berjalan dengan lancar, menghadirkan atau memanggil Eyang Semar dan banyak menceritakan tentang
malam suro dan hari-hari suro ini ya. Bahkan tadi semua hari sebenarnya sama, yang membedakan itu tinggal kita mau mendekatkan diri pada Allah atau tidak. Semua hari sama dan tidak ada hari apes di kalendernya ya. Jadi kita yakin aja kepada Allah, mendekatkan diri pada Allah, dan selalu minta perlindungan sama Allah. Semoga dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang membuat kita susah. Jadi semoga di video ini bisa diambil hikmah dan manfaatnya, dan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dari kami, apabila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan, karena saya juga manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Dari kami, saya akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.